Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu di kesempatan kita kali ini dalam rangka program diseminasi budaya positif oleh CIP Angkatan 11, yang dimana ini merupakan salah satu tugas di pendidikan guru penggerak. Baik, tak lupa pula senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita nikmat dan karunia sehingga kita dengan kesehatan, kesempatan bisa kembali bertemu hari ini setelah beberapa hari yang lalu kita berada di lapangan. Salawat serta salam pula kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sosok yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, adapun hal yang pertama yang ingin saya lakukan di diseminasi budaya positif yang kali ini, yakni saya meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua kata sambutannya. Baik, kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Walaupun saya tahu bahwa kita telah melaksanakan beberapa cabang kegiatan, kita masih capek, namun karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu, mari kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kita mari kita kirimkan salam bertasbih kepada junjungan beliau Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah memberikan contoh teladan yang baik bagi kita untuk kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang kegiatan yang telah kita laksanakan mulai dari awal tahun ajaran baru sampai saat ini. Kegiatan kita itu sangat padat sekali, sehingga Bapak Ibu banyak meluaskan materi energi untuk melaksanakan kegiatan ini. Olehnya itu yang sangat saya salut adalah partisipasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, sehingga apa yang telah kita lakukan itu adalah merupakan rasa tanggung
jawab yang sangat tinggi, sehingga saya minta banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu, sehingga semua kegiatan yang telah kita lakukan alhamdulillah berhasil, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak mendapatkan juara, dan bukan itu yang kita harapkan, bukan itu yang kita harapkan, tetapi adalah kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka menyambut itu yang sangat penting dan kita tidak ketinggalan. Oleh itu sekali lagi kepada Bapak Ibu dan seluruh stakeholder yang telah membantu kita melaksanakan kegiatan ini, saya minta terima kasih banyak. Yang kedua, kepada anak didik kita yang telah melaksanakan kegiatan, saya juga tidak lupa meminta banyak terima kasih karena dukungan dan partisipasi anak kita, sehingga kegiatan yang kita laksanakan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 telah kita laksanakan dengan hasil baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa itu yang sempat saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya minta banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan kegiatan ini, kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah agenda kegiatan yang telah kita susun bersama di sekolah itu mulai dari sekarang atau besok kita lakukan sebagaimana mestinya. Misalnya program pembelajaran yaitu sudut baca kita aktifkan kembali karena kita tidak punya perpustakaan, karena di awal Agustus pernah datang pengawas kita, itu diharapkan dilakukan kegiatan semua itu dan akan kembali dievaluasi pada September. Jadi banyak kegiatan agenda sekolah kita yang telah kita rencanakan itu sangat diharapkan untuk kita lakukan dari pesan dari Pak Pengawas. Olehnya itu saya mengatakan bahwa pada hari ini kita diperhadapkan oleh berbagai macam tugas dan kegiatan yang akan kita lakukan dan harus dilaksanakan. Misalnya kinerja, kemudian program workshop, komunitas belajar diharapkan, kemudian 5 dalam program pembelajaran, kemudian tadi itu yang sudut baca yang kita akan gunakan setiap 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dan itu disampaikan oleh Pak Pengawas pada saat datang di bulan Agustus. Saya kira itu yang sangat penting. Jadi mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Mari kita tetap bersatu menjalankan tugas dan kewajiban kita dan melaksanakan perintah-perintah dari pimpinan. Olehnya itu kepada Bapak Ibu saya sangat berterima kasih karena Bapak Ibu mau melakukan segala hal yang dianjurkan oleh pemerintah kita, khususnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sindai.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk lebih mengefisienkan waktu kita, baiklah saya masuk di bagian pertama dari presentasi diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu budaya positif. Saya di sini ada ice breaking sedikit Bapak Ibu. Jadi cara mainnya yaitu Bapak Ibu semua silakan saling berhadap-hadapan dan boleh sambil tersenyum selama 30 detik. Ya. Saling memandang Bapak Ibu. Oke, silakan ditampilkan senyuman terbaiknya Bapak Ibu. Sambil saya hitung waktunya selama 30 detik. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan waktu berhadapan Bapak Ibu sambil memperlihatkan senyumannya. Yang bagus senyumnya dapat. Ya, cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas. Baik, itu tadi Bapak Ibu sesuai dengan permainannya. Mari kita tersenyum selama 30 detik. Jadi fungsinya tadi Bapak Ibu bisa memberikan aura-aura positif pada Bapak Ibu semua keluar, ya. Sebelum kita masuk ke inti materi. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, pertanyaan adapun yang ingin kita presentasikan hari ini yaitu apa itu budaya positif. Ya, kita mungkin sering sekali mendengar tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bisa kalau ada slide tak? Iya. Tapi menghadap botok ada di mana? Ada tuh di sini. Kalau hari ini lihat saya. Iya. Iya, di sini Pak. Baterainya putus di kelas. Iya. Ada Pak. Dari. Nah, kita lihat dulu pertanyaan di atas Bapak Ibu. Di atas ada pertanyaan, setujukah Bapak dan Ibu dengan pertanyaan ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah,
Di pertanyaan ini saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu guru semua mengenai pertanyaan-pertanyaan di atas. 2 menit. Bu Asma, boleh? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, untuk pertanyaan poin pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya pernyataan ini kurang cocok ya Pak, karena tidak semua hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Bisa saja hukuman yang diberikan malah menjadikan siswa semakin membangkang kepada gurunya. Kemudian poin kedua, pemberian hadiah untuk meningkatkan prestasi siswa. Pemberian hadiah juga ini menjadi salah satu polemik karena biasanya ketika kita selalu memberikan hadiah kepada siswa, mereka selalu mengharapkan. Jadi mungkin ini juga kurang cocok Pak menurut saya. Jadi mungkin pemberian hadiah itu hanya untuk memberikan apresiasi kepada siswa, bukan untuk meningkatkan prestasi siswa. Kemudian poin ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, memang karena kan guru, apalagi kita sebagai wali kelas, sebelum kita membawa masalah itu ke ruang kelas, kita sendiri sebagai wali kelas harus mampu memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini juga mungkin masih menjadi sedikit polemik untuk saya Pak sebagai guru, karena biasanya kalau kita terlalu welcome kepada siswa, siswa juga biasanya terlalu berlebihan caranya. Jadi mungkin kita membatasi juga sebagai teman. Jadi maksudnya di sini kita bisa menjadi teman bagi siswa, tetapi tidak seakrab misalnya dengan teman-temannya sesama siswa. Itu saja jawaban saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asma atas jawabannya tadi. Baiklah Bapak Ibu, untuk melihat lebih jelasnya tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan di atas, sekarang kita masuk di materi kita. Yang pertama, apa itu budaya positif? Nah, di budaya positif tadi itu berisi tentang nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat menjadi atau berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di dalam disiplin positif Bapak Ibu terbagi menjadi 6 elemen. Yang pertama ada namanya disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia dan keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi ada 6 elemen ini sangat berperan penting dalam membentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Nah, kita lanjut di bagian permainan hari ini Bapak Ibu. Nah, di sini sebelumnya kita atau Bapak Ibu pernah melakukan, jadi clue dari permainan hari ini adalah Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah menempatkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, jadi ada 2 orang ya Bapak Ibu, ada A, ada B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang
agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi silakan Bapak Ibu, kita kembali ke permainannya. Mungkin bisa berhadapan-hadapan. Jadi ada yang berperan sebagai A, ada juga yang berperan sebagai B. Silakan Bapak Ibu. Sini Bang Wajo. Ya. Silakan dikemukakan. Ada yang berperan jadi A, ada yang berperan jadi B. B itu membujuk. Pokoknya dia melakukan segala cara supaya kepala tangannya ini si B si A bisa terbuka. Ngatur saya mah, baca yang ngomong. Ya silakan. Ya. Ya, bisa kita mulai Bapak Ibu. Silakan bayangkan di dalam kepala tangan Anda itu Anda menyimpan benda yang sangat berharga. Kemudian tugasnya si B mencoba membujuk dengan segala cara agar kepala tangan si B ini si A ini bisa terbuka. Ya, bisa dimulai Bapak Ibu. Kalau begitu ada yang berharga saya silakan. Ibu aja Bisa dibuka? Tidak bisa dong. Bisa kalau saya bisa dong. Saya berikan 2. Ayolah, Haji. Apakah Anda Nah, silakan Ya, saya kasih cukup 2 Bu Haji. Ayolah Bu Haji. membantu saya mengamaikan mic ini dengan tangan kanannya? silakan dibujuk Pak. Iya. Ayo bisa. Tidak bisa. Ini saya mau Anda memegang mic ini secara Ya, ternyata berhasil membuka kepala tangannya ya. Bu Haji saya. Ya, Ustaz Triani masih berusaha. Ayolah Bu Haji. Kalau Bu Suyati, Tidak bisa. Saya tambah Bu Haji HP. Samsung. Iya. Saya kasih sama. Saya Honda dari luar sana. saya kira cukup Bapak Ibu permainannya hari ini. Jadi sambil kita memberikan tepuk tangan untuk teman kita yang berhasil membuka kepala tangan dari si A. Jadi dari permainan tadi ternyata kita melihat ada 2 kelompok. Ada yang berhasil membujuk dan ada yang mungkin bujukannya kurang mau ya. saya mengancam. Mengacau. Ya, jadi setelah memainkan permainan ini, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Sumiati karena saya lihat tadi Ibu Sumiati begitu kekeh terhadap pendapatnya untuk tidak membuka kepala tangannya. Mungkin ada alasannya Bu Sumiati? Baik Pak, terima kasih. Saya tidak mau membuka kepala tangan saya karena ini cincin yang saya sembunyikan ini, yang saya simpan di kepala tangan saya, cincin sangat berharga karena ini dari teman saya di Marwangi. Siapapun bukannya saya tidak akan pernah memberikannya atau membukanya. Sekian Pak. Wah, ternyata Bu Sumiati punya cincin yang sangat berharga yang katanya dari temannya dari Marwangi. Lanjut, saya ingin bertanya kepada
kelompok yang berhasil membuka kepalan tangannya. Saya lihat dari Pak Daniel cukup sukses membuka kepalan tangannya, Bu Ramdana. Laki memang pandai beraya. Terima kasih Pak. Ya, jadi ketika saya melakukan tadi permainan ini, ya saya melakukan beberapa cara Pak. Yang pertama dengan cara membujuk. Ketika cara membujuk ini tidak berhasil, maka kita sedikit membuat suatu cara supaya teman kita ini merasa tidak aman atau bagaimana sehingga mampu untuk luluh untuk membuka tangannya. Ya, jadi seperti itu yang saya lakukan Pak. Ya, terima kasih. Jadi katanya Pak Daniel tadi dia melakukan segala cara untuk membuat hatinya atau kepala tangannya Bu Magda ini bisa terbuka. Oke, baik Bapak Ibu, lanjut ke materi kita berikutnya. Jadi dalam disiplin positif Bapak Ibu itu kita diharapkan bisa membimbing murid kita untuk senantiasa memiliki 6 karakter atau 6 nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di profil pelajar Pancasila itu sering kita mendengar yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen kedua mandiri, elemen ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, dan kelima kreatif, serta yang keenam bernalar kritis. Jadi 6 elemen ini cukup penting untuk membimbing dan menuntun murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi lanjut di bagian stimulus, respon, dan teori kontrol. Jadi dalam menuntun murid kita Bapak Ibu, kita diharapkan untuk tidak lagi memakai cara-cara stimulus respon, tapi kita lebih diarahkan untuk melakukan pendekatan teori kontrol. Ya, kita lihat perbedaan di sini Bapak Ibu. Jika di stimulus respon itu ada pendapat bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, sementara dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Saya kira ini sangat tepat ya Bapak Ibu. Jadi di ruangan ini saja kita semua pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sementara dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda Bapak Ibu. Terus yang paling penting di sini Bapak Ibu, kita lihat di bagian bawah sini. Ini adalah yang paling sering kita temui. Seringkali kita bisa atau berpendapat bahwa kita bisa mengontrol orang. Kalau dalam stimulus respon itu kita seringkali berpikiran seperti ini. Sementara dalam teori kontrol Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri Anda itu hanya diri Anda sendiri. Baik, lanjut. Nah, lanjut ke bagian motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi di motivasi perilaku manusia itu ada 3 poin. Yang pertama itu manusia itu berperilaku cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, seringkali kita melihat hal seperti ini Bapak Ibu. Banyak dari kita berbuat hanya untuk menghindari yang namanya hukuman. Yang kedua, motivasi perilakunya itu kita berperilaku semata-mata untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling jarang kita temukan yang tadi Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini
di bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di bagian identitas gagal itu kita lihat di bagian hukuman. Hukuman mengatakan bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara dalam konsekuensi, dalam penerapan disiplin itu sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi berpendapat restitusi merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada murid. Yang kedua, hukuman cenderung tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Sementara konsekuensi cenderung tidak nyaman kepada murid dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi, salah satu keunggulannya restitusi Bapak Ibu mampu menguatkan murid dan anak dalam waktu jangka panjang. Kenapa? Karena yang disentuh di sini adalah bagian intrinsiknya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita lihat di sini di bagian hukuman korban mendapatkan keadilan, sementara di konsekuensi korban bisa diabaikan. Sementara restitusi korban mendapatkan ganti. Baik, lanjutnya kita lihat di tadi Bu. Ya, kita seringkali juga secara tidak sadar mengucapkan kalimat-kalimat negatif. Jadi ada tiga kalimat yang mungkin kita seringkali tidak menyadarinya dan mengucapkannya. Yang pertama itu yang masuk di kalimat negatif. Kita lihat di sini, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Sementara untuk kalimat netral, lakukan apa yang saya katakan. Sementara di bagian kalimat positif, di sini di kalimat positif kita sambil menguatkan siswa. Kita lihat pertanyaannya, apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Kemudian di bagian kontrol negatif itu cenderung menggunakan mode paksaan. Ya Bapak, kita sering memaksa siswa untuk turut dalam setiap perintah kita. Sementara netral itu cenderung stimulus respon Bapak Ibu. Kalau dalam menggunakan kalimat positif itu kita cenderung menggunakan teori kontrol. Nah, kita lihat lagi perbedaannya di bagian keempat atau ketiga. Negatif cenderung menyalahkan diri. Ya, jadi kita secara tidak sadar dalam menggunakan kalimat itu seringkali menyalahkan diri siswa, sehingga siswa cenderung menutup diri dan merasa tidak percaya diri. Kalau di bagian netral, kita mendorong murid untuk patuh, sementara di kalimat-kalimat positif itu cenderung mendorong disiplin positif. Ya, sambil diperhatikan Bapak Ibu, bahan-bahannya cukup banyak di sini Bapak Ibu. Baik, bisa. Nah, kita lihat di bagian penjelasan. Nah, di bagian penjelasan di sini ada tiga macam Bapak Ibu. Yang pertama itu hukuman. Nah, saya kira Bapak Ibu semua di sini pasti mungkin sebelum kita mengenal yang namanya restitusi, mungkin kita cenderung menggunakan yang namanya hukuman. Nah, hukuman itu Bapak Ibu sifatnya tidak terencana, satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ya, misalnya kita menyuruh siswa dengan suara keras atau menghardik mereka karena melakukan suatu kesalahan, misal bertengkar. Kemudian di bagian konsekuensi, nah di konsekuensi ini
sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, adapun bentuk konsekuensinya itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, kita lihat di dinding misalnya ada peraturan sekolah. Nah, itu salah satu contoh penerapan konsekuensi. Tapi yang membedakan konsekuensi di sini, dia cuma melibatkan guru dan cenderung menggunakan kalimat-kalimat netral dalam membuat kalimat. Kemudian kita berada di restitusi. Nah, ini adalah tahapan yang paling penting Bapak Ibu, yang mungkin sering juga kita melakukan namun tidak secara utuh. Nah, restitusi di sini memiliki pengertian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di restitusi itu Bapak Ibu, kita tidak menyalahkan murid, tapi kita menguatkan mereka. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu contoh-contoh hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, contoh hukuman yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini juga sebelum saya mengenal pembelajaran restitusi Bapak Ibu, pernah juga saya lakukan. Ya. Tapi setelah saya melihat, saya mempelajari restitusi, ternyata apa yang saya lakukan itu keliru. Tadi posisi kontrol yang sering kita lakukan di sekolah. Yang pertama itu ada penghukum. Di penghukum di sini guru cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Sementara dalam pembuat rasa bersalah, guru itu cenderung berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa dengan sikap kamu, padahal kamu sudah berjanji. Kemudian di tahap kontrol selanjutnya yaitu teman membuatkan alasan-alasan untuk murid. Sementara di pemantau itu dia itu posisi kontrolnya Bapak Ibu cenderung menghitung atau mengukur sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Kalau itu pemantau Bapak Ibu. Sementara di manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya di manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau di pemantau, pertanyaannya itu cenderung kaku. Misalnya, apa peraturannya? Di teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Ya. Jadi di teman itu cenderung menggunakan ingatan-ingatan masa lalu dalam mengontrol murid Bapak Ibu. Nah, hasilnya kita lihat hasilnya. Misalnya di posisi penghukum. Nah, kalau di penghukum itu Bapak Ibu, murid itu cenderung memberontak dan menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, itu yang hasil-hasil negatifnya. Di pembuat rasa bersalah, murid bisa saja menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Ya, kemudian murid juga bisa merasa gagal karena dia tidak mampu berbuat sebagaimana mestinya. Kalau di teman, cenderung mengalami yang namanya ketergantungan Bapak Ibu.
Sementara di pemantau, murid akan menyesuaikan diri apabila merasa diawasi. Sementara di posisi kontrol manajer itu cenderung menguatkan pribadi Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Kita lihat lagi kaitannya. Kalau di penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Sementara di pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau di teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, ini karena ketergantungan dia Bapak Ibu, jadi dia cenderung meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting. Kemudian pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kita lihat di dampaknya Bapak Ibu. Di penghukum itu, murid bisa saja mengulangi kesalahan. Kalau pembuat rasa bersalah, murid merasa bersalah atau rendah diri. Kemudian di posisi sebagai teman, akan menghasilkan murid yang lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung. Kalau di pemantau, murid cenderung menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan kita lihat di bagian manajer di sini, kita akan menghasilkan murid yang bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu tadi Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, di pengenalan segitiga restitusi. Mungkin ini sering kita lakukan di sekolah Bapak Ibu, namun mungkin cenderung kurang utuh. Mungkin hanya ada salah satu poin yang pernah kita lakukan. Sementara di sini ada 3 poin penting dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu Bapak Ibu, dalam mengatasi permasalahan murid, kita itu harus menstabilkan yang identitas murid. Nah, salah satu contoh pertanyaannya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Di materi guru penggerak Bapak Ibu, di situ di modul 1.2 digambarkan bahwa otak manusia itu terdiri atas 3 Bapak Ibu. Dan kita itu manusia kalau dalam menghadapi masalah cenderung yang bekerja itu otak reptil, ya. Otak reptil itu misalnya kita gambarkan di sini Bapak Ibu. Otak reptil itu bagian di sini. Yang ini Bapak Ibu. Otak reptil, kemudian dilanjut dengan otak ini otak luhur, dan terakhir ini otak yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Ya, yang dimana Bapak Ibu, kedua bagian ini dikontrol oleh yang namanya otak luhur. Nah, apabila kontrol dari otak luhur ini lepas dan yang mengontrol itu otak reptil, nah itulah yang bisa kita kadang melakukan sesuatu yang di luar kendali. Baru setelah melakukan hal-hal yang jelek mungkin, kemudian barulah kita menyadarinya. Disitulah baru bekerja yang namanya otak luhur. Sementara otak amfibi itu Bapak Ibu, misalnya kita menghadapi masalah, kita cenderung mudah menangis, mudah tersentuh, mudah tersinggung. Nah, itu yang bekerja itu bagian otak di sini Bapak Ibu, otak emosi atau amigdala. Nah, kita lihat di sini bahwa otak yang paling bekerja keras itu, yang paling banyak memakan energi itu Bapak Ibu adalah otak luhur. Ya. Kenapa? Karena kita jauh berpikir lebih banyak. Nah, kalau otak reptil itu kita mengambil bekerjanya itu secara spontan. Spontanitas, dia tanpa kontrol. Misalnya dia langsung mengambil tindakan. Misalnya kokai cari tai Bapak Ibu, tiba-tiba kita cari tai balik juga. Nah, itulah yang namanya
otak reptilita yang bekerja. Kita tidak menggunakan otak logika. Misalnya kita tidak menelusuri dulu kebenarannya atau memikirkan hal-hal baiknya. Ya, di tahap segitiga restitusi, lanjut di bagian validasi tindakan yang salah. Nah, di bagian ini kita memvalidasi murid atas tindakannya. Misalnya kita menanyakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, saat itu contoh-contoh kalimat dalam memvalidasi tindakan yang salah. Terakhir, di menanyakan keyakinan. Nah, ini yang paling penting tadi berhubungan dengan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kita misalnya menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Baik, itu tadi Bapak Ibu penjelasan mengenai segitiga restitusi. Namun perlu diingat juga bahwa segitiga restitusi di sini bukanlah hal yang selalu diutamakan. Misalnya kita mendapati kasus-kasus yang berat, Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi di sini tidak berlaku untuk kasus-kasus berat. Ya, adapun kesimpulannya, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa Bapak Ibu? Di manajer itu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Baik, sampai di sini saya ingin mendengar tambahan, tanggapan, saran ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita menutup diskusi kita kali ini. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin memberikan refleksi atau saran dan tambahan. Pak Daniel. Untuk back di depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi dari pembahasan materi yang salah satu disampaikan oleh teman sejawat kita Pak Arman. Yang cukup menarik buat saya tadi yang sempat disampaikan adalah tentang adanya kalimat positif dan kalimat negatif, yaitu cukup membuat saya sangat tertarik untuk bagaimana nanti memperlakukan di sekolah kita, yang mana sebelumnya mungkin sudah disampaikan secara tidak sadar kita terkadang kita melakukan aturan-aturan yang masih menggunakan kalimat-kalimat negatif, dan tentunya itu ada pengaruhnya buat perkembangan anak, apakah perkembangan psikologisnya terganggu atau yang lainnya. Ya, jadi cukup menarik untuk bisa kita terapkan di sekolah kita. Bagaimana membuat kalimat-kalimat negatif ini mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Itu yang buat saya cukup menarik untuk dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak atas saran dan tambahannya tadi. Bapak Ibu guru yang lain mungkin masih ada, Bu Haji. Bu apa? Mungkin bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah tadi Bapak menyampaikan materinya, saya sendiri pribadi sedikit mendapatkan pencerahan Pak, di mana terutama dalam kita membuat keyakinan kelas. Karena jujur selama ini kita kan
Terima kasih. Terima kasih tadi Pak Daniel Bu Asma juga atas masukan yang diberikan serta tanggapannya. Untuk sedikit quotes hari ini, budaya positif mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kecil selalu penuh dengan makna, dan setiap sikap baik adalah langkah menuju perubahan besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Miranda, ada apa hari ini Miranda? Aksa menghilangkan pulpen saya, Pak. Oh, Aksa menghilangkan pulpen Miranda ya. Apa betul yang dikatakan Miranda itu, Aksa? Baik, Pak, sebenarnya pulpen Miranda hilang pada saat aku menyelesaikan tugas saya. Baik, terima kasih. Aksa sudah jujur. Sekarang Aksa ingat kesepakatan kelas kita, jika meminjam sesuatu harus bagaimana, Aksa? Mengembalikannya. Iya, sangat tepat sekali. Baik, sekarang Aksa bersedia untuk memperbaiki keadaan ini. Jika bersedia, bagaimana caranya? Bersedia, Pak. Aku akan mengganti pulpen Miranda dan meminta maaf. Yang sangat bagus. Sekarang kamu lakukan dan belajarlah dari kejadian ini. Silakan meminta maaf kepada Miranda. Aku minta maaf. Ya, silakan berjabat tangan Aksa kepada Miranda. Miranda, bagaimana? Apakah memaafkan si Aksa? Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan keluar kelas. Baik, selamat pagi anak-anak. Ada apa? Apa yang terjadi kepada kalian sehingga ada di tempat ini lagi? Coba Alif ceritakan apa yang terjadi ini. Aksa memukuli saya, Pak, dan menginjak saya, Pak. Oh, jadi Aksa memukuli Alif ya. Nah, sekarang saya mau tanya Alif. Aksa, apa benar yang dikatakan Alif itu? Saya tidak bermaksud untuk memukul Alif, Pak. Oh, jadi Aksa bermaksud hanya untuk bercanda. Oh, iya. Sekarang Bapak Guru sudah tahu permasalahannya seperti apa. Sekarang Alif, sekarang pikirkan cara apa yang efektif untuk merespon apa yang dilakukan si Aksa ini. Nah, apakah kalian masih mengingat keyakinan kelas kita untuk saling menghormati antar teman? Masih ingat, Pak. Aksa, bagaimana, masih ingat? Masih ingat. Ya, bagus. Nah, karena kalian sudah dan masih mengingatnya, sekarang Bapak Guru ingin tanya, hal apa yang perlu kalian lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Alif. Baik. Kalau Alif? Saya juga akan meminta maaf dan mengantar Aksa ke ruang UKS untuk berulang. Iya, bagus. Sekarang siapa yang mau minta maaf duluan? Oke, silakan minta maaf kepada Aksa. Oke, silakan Alif antar Aksa ke ruang UKS.